dipimpin langsung oleh guru dan orang tua kita bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga, dan juga barokahnya orang tua masing-masing, barokahnya guru, mertua, barokahnya ulama-ulamanya Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamatnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Alhamdulillah, jamaah manakib, semoga semuanya yang sehat tambah sehat, yang sakit-sakit disembuhkan oleh Allah. Untuk itulah senantiasa selalu Abah ingatkan bahwasanya kita tidak punya daya, tetapi semua atas daya kekuatan Allah. Dengan suatu keyakinan tidak ada yang tak mungkin bagi Allah. Hari ini menangis, besok tersenyum, mudah bagi Allah. Hari ini tersenyum, besok menangis, mudah juga bagi Allah. Hari ini di atas, besok di bawah, mudah bagi Allah. Hari ini di bawah, besok di atas pun mudah bagi Allah. Kita boleh tidak punya apa-apa, tetapi kita punya Allah. Di mana Allah senantiasa menawarkan, bahkan membuka kepada siapa saja yang datang memintanya, Allah pasti akan memberinya. Untuk itu tetaplah kita ini istiqomah dalam keyakinan yang hakul yakin. Karena derajat yang paling tinggi di dalam kehidupan manusia yaitu adalah iman dan keyakinan. Orang punya iman, tidak punya keyakinan, sama dengan yang hidup, ya, punya ruh tapi tidak punya jiwa. Kayak orang tidur. Orang tidur, dia ada ruhnya, tapi jiwanya nggak ada, nggak jalan karena nggak ada keyakinan. Apa-apa mentok, apa-apa gelisah karena nggak punya keyakinan bahwasannya Allah mampu menyelesaikan segala perkaranya. Betul apa betul? Oleh karena itulah, wahai jamaah, Abah tidak memberikan panjang lebar dulu. Yang saya hormati, alhamdulillah hadir di sini beliau dari NU, Kiai Haji Makmuri dari daerah Tempuran ya, Kiai, Cilamaya, dan juga ada Kiai Komar hadir juga di sini, dan imam-imam manakib yang lain. Semua ini adalah bentuk suatu ikatan kebersamaan dalam satu keyakinan menuju ilahi anta maksudi. Betul? Jadi beliau datang ke sini tidak punya visi dan misi. Anda datang ke sini pun tidak punya visi dan misi, kecuali misi kita adalah satu, ilahi anta maksudi. Dengan ilahi anta maksudi, memakmurkan agama Allah pun Allah yang menjadi tujuan. Kita datang ke tempat ini, Allah yang menjadi tujuan. Betul? Semuanya adalah menuju kepada dudukmu, datangmu, senangmu, susahmu, semua adalah Allah, dan Allah maha baik,
takdirnya tak pernah salah. Betul? Untuk itu saya bersyukur kepada Allah, apa yang menjadi harapan Abah, harapan jamaah semuanya, dan yang selalu kita minta diberikan kesehatan, yang sakit kesembuhan. Alhamdulillah Allah berikan semua itu. Walaupun masih ada yang belum sembuh, maka nanti akan menyusul kepada yang sembuh. Betul apa betul? Ini adalah bukti, ya, bukti suatu keyakinan. Jadi di Lampung itu ada namanya Haji Sutio dan istrinya Haji Airlina gitu. Terus yang satunya Haji siapa? Suami istri ini dia punya penyakit, suaminya empedu, batu empedu. Jadi harus Harus dioperasi. Terus istrinya pengentalan darah. Jadi ada kelainan darah. Jadi setiap sebulan sekali dia kontrol ke Jakarta tuh puluhan juta. Setiap sebulan sekali. Nah, yang satunya lagi itu sama-sama pengusaha, polit sama jantungnya tuh cangkokan dan harus masang ring. Terus pas Untung datang ke sini, siapa dia? Saya bilang, dia yang mensupport majelis zikir Al-Baghdadi yang di Tulang Bawang, Abah. Kalau ada acara apa-apa dia support. Ternyuh hati saya, berarti dia punya kecintaan kepada jamaah manaqib, dan jamaah manaqib adalah pecintanya Syabdul Qadir Jilani. Saya bawain nih 4 botol, buat istrinya 2, buat suaminya 2, yang ini buat 2 lagi, tak kasihin. Saya bawain berapa botol waktu itu, saya kasih. Salam saya yang yakin kepada Allah dan terima kasih atas supportnya terhadap kegiatan zikir manaqib yang di Tulang Bawang. Alhamdulillah tadi telepon hari Kamis kemarin, dua-duanya cek ke Jakarta, yang empedu itu batu empedu hasilnya negatif. Yang pengentalan darah sudah bertahun-tahun pun berarti sudah ratusan juta habisnya itu pun hasilnya negatif. Termasuk yang harus pasang ring itu hasilnya negatif. Jadi normal, yang polip juga normal. Nah, ini suatu karunia yang luar biasa menurut Abah. Jadi wajib saya ceritakan ini sebagai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sekali lagi, bukan mempromosikan obatnya, bukan, karena Abah tidak bisnis soal itu. Tapi yang saya tunjukkan ini loh kuasa Allah. Jangan pernah kamu kecil hati. Dokter boleh bilang apa saja, tapi iman kamu tetap yakin akan kuasa Allah. Bahkan yang gulanya, yang ibu siapa itu, ada di sini nih, tadi Iqbal ngasih tulisan tuh. Gulanya 700, ibu Sinah dari Citayam, ada di sini orangnya datang, ya. Mana coba berdiri Bu Sinah mana orangnya? Itu orangnya. Sudah bisa lihat, Bu. Walaupun remeng-remeng sudah mulai bisa melihat, ya. Ya remeng-remeng, sekian tahun tidak bisa melihat. Nanti juga teruskan, ya. Gulanya dari 700 menjadi 125. Yang tadinya berapa bulan dia nggak bisa jalan di tempat tidur, sekarang dia sudah bisa jalan, bahkan bisa ngaji ke tempat ini. Ini satu karunia yang luar biasa. Di sini wahai jamaah, mau cerita apa lagi? Mau bicara soal keyakinan apa lagi? Sesuatu yang ahlinya mengatakan ini harus minum obat seumur hidup, tapi Allah berkehendak lain. Kul jadi fayakun, maka jadi bagi Allah. Betul apa tidak? Nah, kalau kemarin istrinya Kiai Abdul Rahman cerita tetangganya lumpuh sembuh, ini ada lagi lumpuh tak bisa jalan, sekarang bisa jalan, bisa ngaji. Ya. Cucunya Pak Mamat, dia tuh patah tulang ekor, 5 tahun dia nggak bisa jalan, sekarang dia bisa jalan. Ini nggak nyambung sebenarnya itu, ya. Ya,
Jadi kemana saja tergantung. Kamu tahu busur? Tahu panah? Oke. Tergantung mau dipanahkan ke apa. Innamal a'malu binniyat, lalu yakin. Yakin ana interdeni abdi bi. Aku bagaimana prasangka hambaku, kata Allah. Kalau hambaku berprasangka, aku sembuhkan dengan itu, maka aku sembuhkan. Tergantung kepada keyakinan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Nah, bahkan besok yang dari Lampung itu tanggal 14 akan datang ke sini. Mau datang. Kenapa? Saya akan datang. Lu sudah sembuh kok. Dari puluhan miliar, dari miliar puluhan juta, mungkin ratusan sudah habis. Cukup satu botol belum habis, dia sudah disembuhkan oleh Allah. Pertanyaannya, apakah itu yang menyembuhkan? Bukan. Allah dengan keyakinanmu itu yang menyembuhkan. Pernah dari sekian tempat yang saya buat, ada empat itu yang tidak jadi. 4 tempat. Kalau saya bilang 4 galon, itu nggak keluar. Nggak keluar. Kenapa ya? Kok bisa nggak keluar? Sampai saya nyalain santri saya yang bantuin. Kamu kurang dikirnya, saya bilang. Akhirnya Iqbal ngaku, maaf, saya merasa salah. Jadi tidak jadi itu kesalahan saya, Pak. Kenapa? Hati saya sempat begini. Begitu, saya bisa bikin jadi ini nih. Bisa bening. Oh, saya bisa. Nah, malamnya Iqbal tuh mimpi, ada suara, kamu tuh bisa apa? Bukan kamu yang jadiin. Bukan kamu yang ngebeningin. Pagi-pagi dilihat 4 galon tidak jadi, wahai jamaah. Makanya saya bilang, hati harus dijaga. Tidak bisa apa-apa kecuali Allah yang membuat bisa. Betul? Betul? Tak bisa. Ketika buat tuh hati harus betul-betul menyatu dengan Allah. Yang abah lihat, yang saya lihat tuh kayak apa senengnya ketika orang itu sakit, bolak-balik ke dokter lalu sembuh. Apa yang dirasakan? Kayak apa bahagianya? Saya mau tanya jemaah. Kalau ada di antara kalian sakit, sudah dokter memvonis tidak bisa sembuh, lalu ada orang datang kepadamu, Pak, sampean semua harta sampean saya ambil, akan tetapi balasannya adalah kamu diberi kesehatan dan kesembuhan. Pilih mana? Harta apa sembuh? Bagaimana dengan hartamu yang diambil? Tidak masalah. Ternyata harta ada dari ukuran, ya, jika dibanding dengan kesembuhan ketika orang itu sakit. Iya, Pak tidak? Oleh karenanya ketika kita diberikan kesehatan, gunakan sehatmu itu sebaik mungkin. Iktanim khomzan qabla khomzin. Ya, jaga 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara. Sababaka qabla haramika. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung masih muda, gunakan masa mudamu sebaik-baiknya. Gunakan masa mudamu dengan akhlak yang sebaik-baiknya, baik berhablum minan nas maupun berhablum minallah. Betul? Terus wasihatika qabla sakomika. Jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Betul? Ketika kita diberi sehat, jaga pola makan, jaga pola fikir, jaga pola hidup kamu, pola hidup baik dengan keluarga, tetangga, maupun dengan sesamanya. Karena pikiran itu pun juga bisa menimbulkan penyakit. Betul? Kesel bisa menimbulkan penyakit. Sakit hati kepada orang bisa menimbulkan penyakit. Iya apa tidak? Oleh karenanya, terus lanjutnya apa ini? Waginaka qabla fakrika. Jaga masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Orang punya mobil, uang banyak, kalau sudah tua renta gak bisa apa-apa, miskin dia sudah. Mau bawa mobil gak bisa. Betul? Mau bawa duit puluhan juta, ratusan juta ke mall, mau mejeng gak bisa. Bawa motor gak bisa. Miskin apa tidak? Miskin apa tidak? Miskin sudah gak bisa apa-apa. Mumpung masih bisa, gunakanlah masa kayamu itu untuk mengabdi kepada
Allah. Mengabdi kepada Allah caranya bagaimana? Ya dengan ibadah yang Allah perintahkan, jauhi apa yang dilarang. Betul? Ya, jauhi apa yang dilarang, kerjakan apa yang diperintahkan, ridho dengan takdirnya, dengan qada dan qadarnya. Lalu berbaiklah kamu terhadap sesama kamu. Setuju? Lalu apa lagi? Wa faragaka qabla zuglika. Jaga masa lenggangmu, waktu lenggangmu sebelum datang waktu sempitmu. Nih kayak jamaah luar biasa, sibuk sesibuk-sibuknya, tapi bisa mampu menyediakan waktu luang untuk datang berzikir kepada Allah. Ini luar biasa. Karena kalau nurutin sibuk, orang tak akan punya waktu luang untuk ibadah kepada Allah. Contoh, ini habis pulang kerja, kalau nurutin sibuk, sibuk nonton sinetron. Betul? Iya apa tidak? Begitu tengah malam jam 11 lewat, sibuk nonton Inaya, Kanjeng Doso. Hah? Sibuk nonton Raden Kian Santang. Kalau saya malah sibuk nonton Dudung, keluarga Pak Somad. Saya senang. Di situ penuh, tidak ada pertengkaran di situ. Coba bayangkan, yang dagang Bu Ina, yang beli itu cuma 2 orang. Kalau enggak Bu Yati, siapa tadi? Yang ibunya itu, Bu Darmi itu, sudah beli ngutang lagi. Tapi kok nggak bangkrut? Demi kesejahteraan bersama. Itulah kata Pak RT kan gitu. Senang nonton itu daripada nonton Inaya. Rumah tangga kok berantem melulu. Apa artinya harta kaya isinya berantem melulu? Betul? Punya istri banyak kalau kayak Kanjeng Doso, ribut. Lebih baik 1 adem ayem. 1 kalau ribut melulu, lebih baik 2 adem ayem. Betul? 1 ribut melulu, 2 adem, pilih mana? Pilih 2. 2 ribut, 1 ayam, pilih mana? Ya 1, betul apa enggak? Tinggal pilih, rumah tangga pengen apa? Adem ayam, betul? Kalau sekiranya membuat adem, cari yang buat adem. Adem 1 ya 1, adem 2 ya 2, tapi sulit. Mana ada 2 bisa adem? Betul? Kalau bisa adem, itu adalah karunia yang luar biasa. Sini-sini nih. Apalagi barusan, wa hayataka qabla mautik. Jaga masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Masa depan itu ada apa tidak ada? Ada apa tidak ada? Saya katakan masa depan tidak ada. Kok bisa kamu mau masa depan kamu? Apa kamu yakin besok masih hidup? Hah? Hah? Kau cari harta hari ini buat masa depan. Kamu yakin kalau hidup besok masih hidup? Lusa masih hidup? Hah? Tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Ada yang pasti dalam hidup? Tidak ada yang pasti. Yang pasti hanyalah Allah. Yang pasti hanyalah kematian. Selain itu tidak ada yang pasti. Maka belajarlah, mendekatlah kepada yang pasti. Siapa? Allah itu yang pasti. Betul? Masa depan tuh nggak ada. Masa depan tuh kematian. Itulah masa depan. Masa depan kita tuh akhirat. Di dunia ini tidak ada masa depan. Yang ada adalah harapan di masa yang akan datang. Itulah kemudian yang disebut masa depan. Betul apa betul? Yang ada tuh adalah harapan, ya, ke depan. Yang sakit harapannya sembuh. Betul? Betul?
Nah, pertanyaannya, masa depan orang sakit apa? Ayo, saya mau tanya itu. Yo, kayaknya kalau orang sakit masa depannya mati sudah. Hah? Kalau orang yang miskin masa depannya apa? Ya miskin. Mana ada masa depan orang miskin kaya? Miskin. Betul. Jadi yang ada itu adalah harapan di masa yang akan datang. Itulah kemudian sebagai acuan masa depan. Oleh karena itu kita punya harapan di masa akan datang, maka banyak-banyaklah kamu berharap. Yang sakit berharap sembuh, yang miskin berharap ada perubahan, berharap maju sukses di masa depan, di masa yang akan datang. Karena banyak harapan sehingga kamu menjadi giat bekerja. Karena banyak harapan kamu rajin berdoa. Betul apa betul? Kalau sudah nggak punya harapan, kerja males, usaha males, berdoa males, ibadah males, maka kamu tidak akan punya masa depan. Betul apa enggak? Kenapa? Karena kamu tidak punya harapan. Orang yang punya masa depan adalah orang yang punya harapan. Selagi kamu masih punya harapan, hei kamu yang katanya kamu miskin, kamu yang katanya dihina, ketika kamu masih punya harapan, yakinlah harapan kamu itu adalah modal kamu untuk lebih meyakinkan dirimu kepada Allah. Harapan. Kalau kamu masih punya harapan, berarti kamu masih punya masa depan yang cerah. Orang yang madesum, tahu madesum? Masa depan suram, orang yang tak punya lagi punya harapan. Pekerjaan kamu boleh di PHK, modal kamu boleh tak punya, harta tak punya, rumah ngontrak, tapi kamu punya harapan ke depan. Kamu punya keyakinan dengan kuasa Allah tidak ada sesuatu yang tak mungkin bisa berubah. Allah berkehendak berubah. Ini masa depan kalian. Masa depan kalian adalah harapan yang disertai dengan keyakinan. Itu masa depan kalian. Betul? Setuju? Sepakat? Hidup jangan menangis. Luar biasa, luar biasa. Harapan. Makanya mumpung masih hidup, ya, gunakan masa hidupmu ini dengan sebaik-baiknya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah kita hidup. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada santri, mengabdi kepada gurunya, istri mengabdi kepada suaminya, anak kepada orang tua, pemimpin kepada rakyatnya. Ini bagian dari sebuah pengabdian kepada Allah. Betul? Gunakan masa hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah mati, apalagi? Baru kalau sudah sekarat, ya jika kau sembuhkan saya ingin berjin-jin. Kemarin kemana? Kadang ketika hartanya sudah tumpas baru, ya Allah, jika kau datangkan lagi hartaku, kau berikan aku dan saya akan rajin sedekah. Dulu pelitnya minta ampun, silitnya sampai hitam. Mumpung masih ada waktu, gunakan hartamu sebaik-baiknya. Gunakan harta itu bisa menyenangkan keluarga kamu, menyenangkan orang-orang yang kamu cintai. Betul apa betul? Betul apa betul? Jangan kau gunakan hartamu hanya untuk foya-foya yang tidak memberikan manfaat, baik untuk diri kamu maupun yang lain. Saya mau tanya, ya, fastabiqul khairat, berlomba untuk berbuat baik. Apa berbuat baik? Ya suatu perbuatan yang kiranya bisa memberi manfaat kepada diri kamu, keluarga kamu, orang lain, agama dan negaramu. Itu perbuatan baik. Apa itu? Ya silakan aja pikirkan, ya ada memberikan manfaat. Kamu ngaji ke sini, ada manfaatnya nggak buat kamu? Ada manfaatnya buat agama kamu? Ada manfaatnya nggak buat negara kamu?
Ada. Apa manfaatnya yang tadinya nggak kenal menjadi kenal, ini nggak rukun menjadi rukun. Ini persatuan Indonesia. Ada manfaatnya. Hah? Ya apa tidak? Apa manfaatnya buat diri kamu? Banyak sekali. Kamu yang merasakan, tak perlu saya ceritakan. Kalau saya cerita nanti nggak sesuai dengan yang kamu rasa. Tak harus bicara, cukup lewat rasa. Jangan cuma kata, kalau memang buktikan aja sendiri. Setuju? Maka dari itu selalu saya menghimbau, bahkan saya meminta dengan hormat, meminta dengan sangat, dengan serendah-rendahnya kepada imam-imam manakib, kepada jamaah, tolong doakan biar tambah berkahnya, biar tambah manfaatnya obat 1000 doa. Tolong doakan biar itu benar dijadikan obat bagi siapapun yang mengkonsumsi, yang sakit apapun. Tolong bantu Abah. Ya. Banyak saudara, ini ada yang kanker serviks dari Lampung, jamaahnya Ustaz Untung. Dia sudah 3 tahun terbaring di tempat tidur, tidak bisa ngapa-ngapain. Sudah habis-habisan, kurus banget. Sekarang tadi telepon Ustaz Untung, langsung disambungkan dengan saya. Sekarang terima kasih Abah Junedi. Sekarang saya sudah, dulu sholat dia terbaring, berbaring. Sekarang dia sudah bisa sholat, bisa jalan-jalan. Ini semua kuasa Allah. Kayak apa senangnya? Iya Madinah? Ini bukan promosi, tapi ini adalah fakta kuasanya Allah. Fakta kuasanya Allah. Karena isi juga 1000 doa. Kamu orang Islam gak yakin kepada doa. Loh, mikir saja itu. Hah? Kamu orang Islam gak yakin dengan doa. Loh, mikir. Kalau kamu percaya, masa ke doa gak percaya? Ya apa tidak? Maka dari itu, teruskanlah istiqomahmu. Mantapkan hatimu. Jangan ada keraguan. Allah kuasa. Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah. Nah, oleh karenanya, yuk, biar karena kadang ada pada yang nunggu ya untuk nebus obat itu ya. Yang di belakang, yuk petugas jamin jalan, mana petugas itu? Ayo, yang mau nebus-nebus itu jalan-jalan, ada rebutan, ya. Sambil nunggu itu saya minta dengan hormat untuk Kiai Haji Makmuri memberikan mau'idah hasanahnya untuk jamaah semuanya. Jangan numpuk di tengah, di depan saya mana kok nggak ada ini, ke depan sono. Jangan numpuk di depan saya, biar ada kadang ini yang di depan saya mana kok nggak ada.